Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara mengetahui hadis do'if bagi orang yang awam dan apa hukumnya mengamalkan hadis tersebut? Apakah dalam penyampaian hadis harus lengkap riwayat dari siapa atau seperti apa penyampaian hadis yang bagus khususnya untuk para dai mungkin, Ustaz? Untuk pertanyaan pertama atau cabang yang pertama, untuk mengetahui hadis dhaif itu tidak bisa orang awam. Maka dalam hal ini kita terbagi, satu mungkin jadi talibul ilmi hadis. Tentu saja dengan pelajari perkataan para ulama, membandingkan perkataan mereka dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Nah, lalu kita memilih kalau kita talibul ilm atau ahlul ilm. Tapi kalau seandainya kita orang awam, ya kita bertanya kepada ulama yang memang ahli di bidang itu. Nah, sekarang kan mohon maaf saja, sebagian kan mungkin dia tidak ahli di bidang hadis, misalnya sarjana atau doktor di bidang bahasa Arab, tiba-tiba bicara tentang hadis, nanti ngawur memang. Sering terjadi. Sama kalau dia tidak ahli di bidang bahasa, terus bicara tentang bahasa yang bukan takhasusnya, juga dikhawatirkan akan menebar kemana-mana. Oleh sebab itu nasihat saya supaya kembali ke ahlinya, kembali ke ahli. Yang ahli ini pun mungkin tidak menguasai semuanya, tidak menguasai semuanya, maka dia bertanya lagi kepada yang lebih ahli dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bukan masalah mudah. Ada kalau kita menjawab sebuah pertanyaan yang ditanya orang, ini bahaya. Bahaya, tidak bisa. Kita akan bertanya kepada yang lebih tahu dari kita. Yang kedua, bagaimana tadi memahami hadis, mengamalkannya, Ustaz. Mengamalkan hadis Do'if ini mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif sudah sering kita ulang. Hadis dhaif itu pada asalnya ulama sepakat dia tidak hujjah. Tidak hujjah. Bahwa hadis mesti yang boleh diamalkan adalah hadis yang makbul. Hadis makbul itu adalah hadis sahih atau hasan. Hasan sahih itu bagi dua, ada sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi memang asalnya sahih. Dan sahih li ghairihi sahih karena ada sokongan dari hadis lain atau jalan lain. Yang kedua hasan li dzatihi, ini di bawah sahih. Dan ada kalanya hasan li ghairihi, hasannya dhaif tapi karena ada sokongan atau penguatan dari riwayat lain atau hadis lain, maka dia menjadi hasan. Nah, yang tidak ada penguat sama sekali kan dhaif. Nah, hadis dhaif masuk hadis mardud. Hadis mardud. Maka kita belajari ulumul hadis, ketika membicarakan definisi ulumul hadis adalah untuk mengetahui ya bagaimana hadis itu, mana yang makbul, mana yang mardud. Yang makbul sahih dan hasan, yang mardud adalah dhaif. Ini pada asalnya bahwa hadis dhaif tidak diamalkan. Kemudian terjadi khilaf dalam masalah hadis dhaif kalau itu berkaitan dengan fadilat amal atau tentang sejarah, maghazi wassiyar, atau yang berkaitan dengan tafsir, untuk menafsirkan baik bertafsir Al-Quran maupun hadis yang lain ditafsirkan dengan hadis dhaif ini. Sebagian ulama Allah Ta'ala, dan ini banyak juga, ramai juga ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu dalam fadilat amal diamalkan. Ada yang mengatakan secara mutlak dan ada yang mengatakan bersyarat. Nah, di antara yang menyebutkan bersyarat secara mutlak jelas bertentangan dengan kesepakatan tadi. Yang bersyarat mensyaratkan minimal 3 syarat. 1, tidak terlalu dhaif. Yang kedua, ada landasan syar'i yang sahih terhadap amalan tersebut. Yang ketiga, tidak diyakini berasal dari Nabi SAW. Ya. Yang nomor keempat, yaitu tidak bertentangan dengan hadis sahih. Sebenarnya ini syarat yang keempat tidak perlu disebutkan. Kalau sudah bertentangan antara sakit dengan sahih, tentu kita pakai yang sahih. Baik, nah syarat yang 3 ini ada dasar syar'i yang sahih.
dalam Quran ataupun hadis. Kalau ada dasar yang syar'i, berarti sama saja kita mengamalkan yang sahih tadi. Berarti syarat ini tahsilul hasil. Yang kedua, tidak terlalu dhaif. Yang ketiga, tidak diyakini dari Nabi SAW. Tidak mungkin tidak meyakini dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, wallahu alam, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif tetap tidak diamalkan. Sebab apa? Dalam hadis sahih sudah cukup. Ya, ibarat berdagang. Antum disuruh berdagang di sini pasti untung. Dan untungnya besar. Ya kan? Misalnya berdagang di sini omsetnya satu hari 10 juta. Dan teruji dan boleh dikatakan pasti. Nah, di sini kemungkinan ada untung dan itu pun tak sampai sebanyak itu. Kemungkinan. Maka orang yang cerdas, karena waktunya tidak luas, kesempatannya sedikit, pasti dia mengejar yang pasti aja dulu. Yang pasti aja belum terkejar semuanya. Di sini alasan logis dan filosofisnya bahwasanya mengejar yang pasti didahulukan pada mengejar yang tidak pasti. Mengamalkan yang sahih lebih diharapkan daripada mengamalkan yang tidak sahih. Wallahu alam. Nah, andai pun ada yang mengamalkan yang dhaif dengan alasan syarat tadi, kita katakan wallahu alam, mudah-mudahan Allah menerimanya. Kita juga tidak boleh terlalu menyikapinya dengan keras seperti orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali. Beda. Ini kan ada alasannya walaupun dhaif menurut kita. Kemudian apa itu diketahui bahwa ulama dalam menentukan hadis ada yang berbeda juga, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Sama juga, apakah ketika kita melihat seorang ulama mendhaifkan karena tidak sepakat kita tinggalkan ulama ini gara-gara mendhaifkan hadis yang kita anggap sahih, kalau itu yang dipakai tidak ada ulama yang akan kita ikut. Di fikih pun ulama ada yang mengatakan sah dan mengatakan tidak sah. Nah, kalau kita tidak setuju dengan yang mengatakan tidak sah, kita tinggal ulama ini, akhirnya tidak ada ulama yang akan kita ikuti. Karena kalaupun ikut mazhab sekalipun, pasti ada beberapa pendapat imam yang mungkin kita tidak akan setujui. Kalau demikian kita tidak akan pernah ngikut seorang ulama pun. Tapi yang jelas adalah kita tetap mengikut para ulama, dan ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kita kalau punya ilmu tentu ada izin dari Allah SWT untuk mengikuti sesuatu dengan ilmu. Kalau seandainya kita orang awam yang tidak punya kemampuan menuntut ilmu, maka kita ikuti ulama yang kita lihat paling thiqah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.